Ternyata pemirsa waktu kita break itu ya banyak banget pertanyaan yang muncul gara-gara SAR tadi ya, bikin pusing kan sebetulnya. Dan tapi pada info apa tuh? pemirsa bahwa pemerintah akan menaikkan cukai untuk pulsa karena diduga pulsa itu akan membahayakan kesehatan. Seperti halnya juga cukai kepada rokok. Oleh karena ya itu pasti bahaya ya buat dompet kita dengan sendirinya pemirsa. Tapi kalau bicara mengenai bener nggak sih bikin kanker otak, kita bahas dulu pemirsa ya. Lagi pula kalau BBM nggak apa-apa dong, kalau BBM kan ya BBM jauh tapi kan tetap pulsanya jauh. dipakai juga. Tetap pulsanya. Tapi menurut aku itu excuse deh. Tuh kan. Nggak pada banyak yang nggak setuju. Saya tidak setuju kalau dinaikin. Nanti ya pemirsa. Gaji nggak naik loh. Aduh. Mau jadi mahal. Parkiran mahal. Apalagi mau dibayar. Aduh. Listrik bakal naik. Oh ya pasti dong. Kita tayangan fakta-fakta di seputar telepon seluler. Yang satu ini ya pemirsa ya. Pemirsa, banyak cerita tentang radiasi handphone yang berkembang di masyarakat sejak maraknya penggunaan handphone. Bahkan tidak sedikit cerita tidak masuk akal mengenai radiasi handphone itu sendiri. Sebagai pengguna aktif handphone, wajar bila kita menjadi khawatir dengan radiasi yang dikeluarkan oleh handphone yang kita pakai. Namun bagaimana sebenarnya fakta sesungguhnya tentang radiasi handphone itu sendiri? Berikut adalah beberapa fakta penting seputar radiasi telepon genggam. Fakta pertama, handphone GSM memancarkan daya paling tinggi 2 watt dan pada handphone CDMA memancarkan daya paling tinggi 1 watt. Fakta kedua, hingga saat ini belum ditemukan thermal effect pada manusia. Penelitian yang pernah dilakukan hanya bisa mengungkapkan fakta bahwa radiasi handphone memiliki thermal effect pada kelinci, yang bisa menyebabkan katarak setelah 2-3 jam kelinci tersebut berdekatan dengan handphone yang aktif. Fakta ketiga, di mana belum adanya sebuah penelitian yang menghasilkan fakta bahwa terjadi peningkatan resiko kanker dan tumor bagi para pengguna handphone. Namun dimungkinkan pada penggunaan kelas berat dan dalam jangka waktu yang lama atau secara akumulatif bisa meningkatkan kemungkinan resiko kanker dan tumor. Fakta keempat, masalah kesehatan akustik neuromas diketahui bisa menjadi parah bila penderita menggunakan handphone dalam jangka panjang. Fakta kelima, rasa panas pada bagian kepala tempat kita menempelkan handphone saat bertelepon adalah tingkat radiasi gelombang mikro yang rendah yang bisa mengganggu kemampuan sel-sel kita untuk berkomunikasi. Fakta keenam, antara 20% sampai 60% dari radiasi yang dipancarkan oleh handphone yang kita gunakan akan ditransfer ke bagian kepala kita sehingga bisa mengakibatkan sakit kepala dan memanasnya jaringan otak kita. Selanjutnya, bila efek radiasi handphone telah mempengaruhi otak kita, maka akan segera menjalar ke bagian tubuh yang lain sehingga bisa mengakibatkan rasa nyeri sendi, kejang otot hingga kerusakan pada retina. Jadi menyeramkan sih. Kok jadi kayak begitu sih, pemirsa? Kan begitu mestinya tidak menakut-nakuti. Iya, tapi kan itu kan fakta-fakta, ada beberapa penelitian juga pemirsa. Dan kita kan juga sekarang sedang ada Dr. Valentina, seorang ahli medis holistik yang tentunya bisa menjelaskan apa benar nih Dr. Valen. Kita diceritain deh kok supaya kita jadi lebih nyeremin tenang begitu gitu kali ya. nih. Dan udah pasti PR pertama adalah ngecek SAR-nya. Oke, dicek SAR-nya. Tadi ada yang 2 watt, ada yang 1 watt, tapi yang paling diizinkan 1,69. Di bawah 1,69 memang dianggap tidak membahayakan, tapi sebaiknya kalau penggunaannya terlalu sering juga sama aja. Sebaiknya kalau kita milih HP itu yang kadar SAR-nya itu di bawah 0,8 atau separuhnya kurang. Gitu. Kalau udah kepalang beli udah punya 5 di rumah, semuanya SAR tinggi-tinggi gimana tuh? Anti radiasi. Terus kita meminimalkan penggunaan telepon dengan speaker, handsfree. Kalau misalnya kita pakainya buat SMS atau BBM aja misalkan, tuh gimana? Itu mending bisa. Tapi yang paling bahaya tuh gini. Sejauh ini misalkan kita kan kalau udah makin tua kan agak susah ya bacanya, jadi kan begini-begini ya. Kalau seberapa jauh sih yang udah nggak kena di kepala kita harusnya gitu? Pakai yang sedih tadi katanya. Sebenarnya begini, kalau baterainya lagi lowbat gitu ya, itu jangan dipaksakan untuk buat telepon.
Karena itu radiasi lebih besar, karena nyari sinyalnya lebih Oh, gitu. kerja keras kan. Terus kalau sinyalnya juga lagi nggak ada juga lebih baik jauh-jauh gitu. Lebih baik. Terus Terus nggak ada ngapain pakai botol apa? Iya, Enggak, ini maksudnya lucu tuh, banget. sinyalnya kan suka searching for network, kan ada Kan nggak bisa tulisannya. dipakai buat telepon Iya, ya. maksudnya kalau udah lagi kayak gitu ditaruh jauh, jangan kita deketin gitu loh. Oh maksudnya nggak usah deket-deket kita gitu? Iya. ya, terus kalau kita nelpon sebaiknya tidak di ruangan yang sempit. Karena itu radiasinya lebih banyak memantul ke kita lagi. Kita di hutan. Wow. Iya. Di ruangan terbuka lebih bagus. Enggak, aku pengen tahu ada nggak sih pasien-pasiennya Dr. Florentina sendiri yang memang sudah terbukti gara-gara handphone atau gara-gara radiasi handphone itu mengalami gangguan-gangguan? Mungkin pemirsa juga Pengen ingin tahu ya Iya. jadinya ya. Ya, ada. Ada. Contoh Ada. kecil aja. Coba Heeh. ceritain. Dari gangguan kecil sampai gangguan epilepsi. Epilepsi karena terpicu Ayam. oleh Tapi iya. terpicu kan, Iya. terpicu sama radiasinya. Ya, Iya. bisa dilakukan Tapi seperti bukan itu. kalau orang normal dia bisa epilepsi enggak dong. Ada emang udah ada bakatnya dong. Itu kan turunan. Yang tadinya nggak ada jadi epilepsi. Enggak, timbulnya enggak. jadi 20 tahun, 16 tahun tanpa Kemudian- ada Konsepnya lebih cepat, tapi segala udah macam. ada dong, udah ada turunan dong mestinya. Nggak mungkin tiba-tiba. Tunggu dulu dia jawab. Nggak Oh, tahu. nggak boleh ya? Oke, baiklah kalau begitu. Soalnya kalau di EEG biasa selama 15 menit itu lonjakan ininya nggak ada. Tapi setelah EEG-nya diperpanjang sampai 1,5 jam baru ada lonjakan. Dan itu nggak seperti epilepsi biasa yang kejang selama berapa lama, terus keluar buih, terus orangnya kecapean, tidur, lemes gitu, bukan. Jadi hanya cuma misalnya mau minum nih, gelasnya jatuh, dia nggak sadar, tetap begini, terus dia bingung sendiri, loh gelasku mana, gitu. Ternyata jatuh dan dia nggak ngeh di situ. Atau seorang mahasiswa sedang Dan itu udah ngikutin masuk kuliah, epilepsi. setelah Ya. dicek EEG lebih panjang, iya. Terus seorang mahasiswa misalnya pas kuliah buka kaosnya, terus keluar, terus bingung Lupa gitu. pakai. Loh, aku kok keluar ngapain gitu? Kan masih ada kuliah. Itu Dia gejala yang nggak seperti sadar. itu ya. Heeh, Ada lagi seperti- gejala lain yang kalau mungkin yang masih bisa- awal-awal Apa? misalnya kalau jalan di mall itu Ha-ha. kan jalanan Oke, rata. tapi itu kan gitu. kita bicara mengenai epilepsinya. Apakah itu melulu karena handphonenya aja bikin begitu, atau barangkali memang sudah ada permasalahan lain terpicu oleh si radiasi handphone? Kan nggak bisa kemudian semua orang kejadiannya sama, kecuali dibuktikan dengan jelas dengan penelitian yang lebih panjang pasti. Betul. kan? Nah, anak-anak ini datang ke saya setelah saya terapi anti radiasi dan membersihkan efek radiasinya. Itu kemudian bisa ditekan jadinya semua. Ya gejala itu. bisa Jadi hilang. diminimalkan bahkan hilang. Tuh, berarti kan memang nggak ada Itu ada memang efek Oke, iya. yang- tapi kan Berarti. terpicu itu lain sama penyebab, ya kan? Picuan sama penyebab kan pasti beda. Saya masih pengen tahu kalau kita yang normal-normal, misalnya nggak ada apapun, punya dasar apapun, terus tiba-tiba nih kita main handphone terlalu sering. Apa yang mungkin keluar dari kita gitu? Supaya jangan-jangan udah kejadian di masyarakat, dia nggak tahu loh sebenarnya itu udah masuk gejala gitu kan? Oh saya nggak pernah kok buka-buka ini, saya nggak kan gitu mikirnya pasti. Yang normal-normal yang gampang-gampang aja. Nggak, ya, selain gitu. tadi ya, nah, di mall jalan tuh seperti apa dia? Itu kayak keseleo gitu. Kayak keselio tapi sebenarnya nggak ada ini. Kayak mau jatuh gitu kan. Oh. Nah, orang tuanya datang ke saya. Ini anak saya kok aneh ya. Jalan baik-baik, nggak lari-lari, pelan-pelan jalan-jalan di mall kok kayak keseleo gitu. Terus sering ngeluh, aduh ini pegel, pijitin gitu. Itu gara-gara efek radiasi. Iya, ternyata Oke. TV di sini, tembok, tempat tidurnya di sini. Oke. Oh TV tapi. TV itu kan Ya. juga Oke, memancarkan. baik. Berarti kan bicara radiasi ini juga semua Tidak hanya handphone. iya, Ya, semua pemirsa ya. apa namanya perangkat elektronik yang bisa memancarkan Memancarkan efek radiasi radiasi. bisa kena juga. Tapi si handphone itu barangkali penyumbang paling besar. Pemirsa, kenapa saya masih akan bertanya lebih mengejar Dr. Florentina mengenai yang efek handphone itu yang barangkali gampang-gampang aja, yang barangkali sudah Anda alami, Anda nggak tahu. Nanti kita bahas tetap di sini ya di Kata